Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan semuanya, nama aku Fioni sebagai MC pada webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini untuk mendapatkan ilmu walaupun secara daring, dan semoga kita juga sehat selalu ya. Webinar kali ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang diadakan oleh Fuji Global Lingua. Nah, temanya hari ini adalah mengapa kamu benar ketika memilih ke Jepang. Oke, sudah siap semuanya? Sebelum mulai ke acara utama, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar acara ini dilancarkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik teman-teman, sekarang aku bakal bacain peraturan webinar kali ini ya. Yang pertama, mohon selama pemaparan materi, mic-nya tidak dinyalakan atau di-mute, agar pemaparan materi lebih jelas. Lalu yang kedua, nanti akan disediakan sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, kalau bisa jangan tulis di kolom chat dulu, dan nanti ketika sesi tanya-jawab teman-teman bisa tanya. Nanti akan dipandu oleh Ibu Fatima selaku moderator. Untuk webinar kali ini akan diselenggarakan selama 120 menit atau 2 jam. Oke. Sekarang kita akan masuk ke acara intinya, yaitu pemaparan materi oleh para panelis, juga sesi tanya-jawab yang dipandu langsung oleh Ibu Fatima selaku moderator. Kepada Ibu Fatima, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Vio selaku host terbaik kita dan terkece kita hari ini yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya harap semua sudah siap ya untuk membahas tema seminar kita kali ini yang sangat menarik dan luar biasa. Di masa pandemik yang terus meluas di negeri tercinta kita Indonesia, maka tak hayal mempengaruhi banyak aspek, terutama masalah ekonomi, sehingga banyaknya pengangguran yang sulitnya mencari pekerjaan. Disinilah kita mencari harus jeli mencari peluang. Dan sehingga mengapa kamu benar ketika memilih ke Jepang. Dan kita akan membahas materi ini dari dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Direktur Hubungan Internasional Akola Japanese School dari Gunma, Jepang, Mr. Ogawa Tatsuya. Yang kedua adalah CEO dari Fuji Global Lingua Japanese Institute dari Bandung, Bapak Roni Maulana. Untuk kesempatan penyampaian materi, yang pertama akan disampaikan oleh Mr. Ogawa yang sudah sangat berpengalaman untuk menyampaikan informasi mengenai studi atau kerja di Jepang di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Jadi, siapkan diri Anda, mari kita sambut Mr. Ogawa Tatsuya, dipersilakan. はじめまして皆さん。アッコラ日本語学院の小川と言います。よろしくお願いします。Hai,よろしくお願いします。Kedengaran. Hai, よろしくお願いします。Perkenalkan, ini Ogawa-san. Yoroshiku onegaishimasu. で、あと何について？で、アコラがアッコラ日本語学院について少し紹介します。で、アッコラ日本語学院は群馬県前橋市にあります。で、前橋市っていう町はですね、地震や台風、災害ですね、それが少なくて、海がちょっとないので、津波の心配もありません。また治安ですね、安全面、夜出歩いても、そんな変な人がいるとかがないので、女性の方でも安心して住みやすい街になっています。はい。
Sekolah Japanese Academy ini berada di Maebashi. Maebashi ini adalah merupakan prefektur yang memang mempunyai lingkungan yang aman karena memang kita jauh dari laut, jauh dari gunung juga. Jadi kita memang kebetulan di sini jauh dari yang namanya bising, tsunami, dan bencana-bencana yang dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. はい。では続きまして、アッコラ日本語学院についてお話しします。アッコラ日本語学院は、全部で、約150名の定員の学校になります。ただ現在、コロナの影響もあり、当校に通う学生は約40名になります。でアッコラ日本語学院のコースですね、は全部で4つあります。で、コースですね、まずは2年コース、1年9ヶ月コース、1年6ヶ月コース、そして1年3ヶ月コースの4種類あります。大きな違いは日本語学習ができる期間の長さの違いになります。また日本語学習の、今まで勉強してきた日本語の勉強時間がそこまで多くない学生に関しては2年間のコースに入学することを一番お勧めしています。やっぱり日本でしっかりと学ぶ期間を設けることによって目標としている JLPT ですね、それの合格ですね、例えば N3 であったり、すごい高いレベルのその JLPT の試験にも合格するようになると思います。またアッコラ日本語学院は手厚いサポートも用意しています。日本に到着してからの空港送迎であったり、また入国して、入学して半年間は学校の寮に入っていただいて、その間は日本のルールであったりその生活の仕方をスタッフ一同指導していっております。またその日本に生活する上で必要な登録作業ですね、住民登録であったりとか、あとは、銀行口座の開設であったり、アルバイトの紹介など積極的にその学生が必要なことですね、登録することはこちらでサポートを行っています。はい。Untuk sesi pengenalan sekolah Akolanya, kebetulan kita untuk tahun sekarang di keadaan corona seperti ini, siswa yang datang itu sebanyak 140 orang. Sebelumnya lebih banyak daripada itu, hampir 200-an orang. Tapi karena keadaan corona seperti ini, siswa yang masuk lumayan sedikit. Jadi mohon pemaklumannya. Dan untuk program yang kita punya di Akola itu ada 4 program. Yang paling panjang itu adalah 2 tahun, 1 tahun 10 bulan, 1 tahun 6 bulan, dan 1 tahun 3 bulan. Nah, rekomendasi yang sangat bagus dari sekolah kami itu adalah yang 2 tahun. Kenapa seperti itu? Karena selama 2 tahun ini kalian bisa ngambil JLPT selama 4 kali di sini. Karena 1 tahun itu ada tes JLPT 2 kali. Kalian bisa ngambil N3 paling rendah dulu, atau enggak sampai N2 atau N1. Jadi rekomendasi yang paling bagus itu ngambil jurusan yang 2 tahun. Tapi kalau memang bagi siswa yang memang di Indonesia sudah pernah belajar bahasa Indonesia dan memang sudah ada basic bahasa Indonesia, bahasa Jepang, mohon maaf, bisa ngambil course yang paling pendek yaitu 1 tahun 3 bulan. Jadi nanti bisa dapat kesempatan untuk ngambil tes JLPT 2 kali. Dan itu nanti tolong dipakai kesempatannya dengan baik untuk ngambil N3 atau N2. Nah, untuk yang ngebedain untuk program kelas kita itu hanya waktu aja, seperti yang dibilang sama Oga Sanya tadi. Rekomendasi memang untuk sekolah itu mohon ambil yang 2 tahun. Jadi kalian benar-benar fokus bisa belajar, memperdalam
bahasa Jepang kalian agar nanti sudah benar-benar siap. Begitu. Nah, untuk support dari sekolah itu nanti kalian diharapkan memang masuk ke asrama sekolah. Kenapa kita anjurkan untuk masuk asrama? Nanti selama kalian tinggal di asrama, kalian diajarkan bagaimana peraturan untuk tinggal di asrama, seperti bagaimana membuang sampah. Karena di Jepang untuk cara membuang sampah itu adalah sangat-sangat kibisi, sangat-sangat detail. Dan juga bagaimana berbaur dengan orang lain, bagaimana bisa berbaur dengan tetangga-tetangga yang lain, yang khususnya memang orang Jepang itu sendiri. Dan juga nanti dari sekolah juga akan memberikan support, seperti setelah kalian sampai di sini, kalian akan diantar ke Shakusho, namanya kalau di Jepang itu sama seperti kantor pemerintahan. Untuk kalian di Ryukado itu ada dusun kalian, halaman kalian, jadi nanti kalian diantarkan ke sana, didampingi dengan pihak sekolah, dan juga nanti diantar untuk membuatkan kartu ATM di sini untuk nanti kalian bisa arubah itu, dan kalian juga nanti akan didampingi untuk mencari part-time job, dan juga kehidupan sehari-hari seperti kalian kalau nanti di sini belajar masih pakai jitensha juga, nanti itu bagaimana aturan-aturan untuk pakai sepeda juga itu pasti akan didampingi dari sekolah. あとその他ですね、アッコラ日本語学院は、専門学校と提携をしていまして、日本語学校ですねを終えた後にそちらの、専門学校に進学することもできますし、またその他希望があれば、群馬県の大学であったり、あとは近くの埼玉県、もしくは東京ですね、その関東の地方にある大学への進学をサポートしております。その他、インドネシアでもうすでに大学を卒業している学生であれば、日本語学校を卒業してすぐ就職っていう形もできると思います。また、はい。 Nah, selain nanti kalian udah masuk di Nihongo Gakko, jika memang kalian mau langsung kerja, bagi yang memang mau kerja, itu bisa. Tapi kalau memang mau lanjut, kita di satu yayasan punya Semong Gakko juga yang mempunyai jurusan teknologi juga. Jadi nanti kalian mau lanjut ke situ juga, mau lanjut ke dekat dengan Maebashi itu adalah Saitama atau Tokyo. Jadi nanti di situ dari pihak sekolah juga akan mensupport kalian, ya seperti misalnya kalau ada yang mau lanjut ke universitas yang memang dipengenin, nanti dari pihak sekolah membantu apa aja yang perlu dipersiapkan dalam tesnya, mungkin apa aja yang perlu diambil tesnya, nanti dari sekolah juga pasti akan membantu mengarahkan kalian untuk bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan. これ日本でなんだろう、成功するための準備について、もちろん、日本語学校に入学しました。では日本語学校で、もちろん復習であったり予習を毎日必ずするっていうのはもちろん大事ですし、それだけじゃなくてやっぱり自分でその調べたり行動していくことも大事だと思います。学校はあくまでサポートするところなので、やっぱり皆さんが自分から調べたり興味あることをどんどん調べていって、で、日本でどのように生活していきたいかを、想像して、でそのためには何が必要かを皆さんがそれぞれ考えて、でそれで例えば自分一人じゃどうしてもできないっていうことがあれば、やっぱ学校に相談してもらって、そこから私たちはサポートするっていう形が一番いいのかなっていうふうに思います。やっぱりあくまで日本語学校はサポートなので、やっぱ自分の努力次第になってくると思います。その努力ができる人とできない人でやっぱり日本で成功するかどうかっていうのもやっぱり決まってくると思いますので、皆様頑張ってください。Nah, untuk apa ya, trik and trick nanti kalian bisa
sukses di sini, bayang mau itu berawal berasal lihat setelah sampai di sini, kalian coba lihat juga, oh jadi kalau sudah sampai sini tuh nanti yang dibutuhkan itu seperti ini gitu. Nah dari diri kalian sendiri dulu untuk mengambil keputusan nanti saya harusnya kemana. Kalaupun memang kalian itu nggak bisa mengambil sebuah keputusan, saya bingung nih, tapi saya sampai sini nggak tahu harus kemana. Saya pengennya tuh seperti ini, tapi saya nggak tahu nih jalannya seperti apa. Nggak usah khawatir. Kalian datang ke kita, kalian datang ke sensei-sensei kalian yang ada di sekolah, kalian sodang itu kalian konsultasi sama mereka. Saya pengennya itu nanti sampai setelah lulusnya saya mau kerjanya itu saya pengennya kerjanya di sini. Nanti dari pihak sekolah, oh kalau memang kalian mau di mana di sini. Jadi saran dari kita, kalian di sini pun nanti kalian sampai di sini tuh apa yang harus, oh orang ini kesini sudah punya tujuan, berarti orang ini akan benar-benar bisa serius. Jadi menurut kita kalian pilih itu seperti apa, nanti di sini kita akan mengarahkan jalan mana yang harus kalian pilih, jalan seperti apa yang harus kalian tempuh, seperti itu. 最後は就職について、就職についてお話しします。する多い一つはやっぱり通訳の仕事だと思います。でもう一つは、その日本語学校終わって、その後勉強する内容にもよると思うんですけど、工場も結構多いですもんね。はい、工場で働く人、また技術者みたいな形で働く人、この2種類が多いと思います。でまず最初のその通訳で働く場合ですけど、もちろんこちらにいるモナさんが一番いい例だと思うので、その自分の日本語力をやっぱり最大限まで高めて、なおかつ私はこういうことができますっていうアピールをちゃんとしっかりしたので、今こうやってアコラ日本語学院で働けてると思うので、モナさんがすごくいい例だと思うので、やっぱモナさんのどうやってなったかとかをまた個人的にでも聞いてもらったらすごくいいのかなって思います。あとはその通訳に関して言うと、インドネシアの技能実習生っていうのも日本で多く働いています。その技能実習生の方って日本語がちょっとあまり喋れなかったりが多いんですけど、その方と日本の企業をつなぐ役割ができる人っていうのもやっぱ非常に多く求められています。仕事の内容としては、モアさんが今やってる日本語学校での通訳みたいな形と似ているんですけど、今度はそこは技能実習生の通訳に関しては、その日本で働きたいその技能実習生の方と企業をつなぐ役割なので、すごい責任がさらに重くなります。すごく重要な役割なので、やっぱり日本語力ももちろんそうですし、やっぱもちろん母国語のインドネシアもそうです。そのちゃんと通訳できる能力も高めていく必要もありますし、またその人と企業をつなぐということで、やっぱその間のコミュニケーション能力も必要になってくると思います。なので日本で活躍する場合は、そういった語学を生かす仕事がやっぱいいのかなっていうふうに思います。でまた2つ目に挙げたその工場で技術者っていう部分に関しては、日本語の学校卒業した後、例えば当校と連携している専門学校に進んだ場合、よく見られるその就職先になります。その専門学校が主にそのテクノロジー、IT 関連の分野を扱っている学校になりますので、そこで勉強した学生はその学校を卒業した後、学生が非常に多くなっています。なので大まかに分けると、そういった仕事がインドネシアの方には向いてるんじゃないのかなっていうふうに思います。Nah, untuk berkaitan dengan pekerjaan bisa kalian lakukan di sini itu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama itu
Suyaku. Suyaku itu adalah penerjemah. Penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu Kojo. Kojo itu adalah balik dan Gijitsu. Gijitsu itu adalah teknologi. Itu lebih Nah, untuk yang pertama, Suyaku itu seperti yang dibilang sama Oga-sannya tadi, yang paling penting itu adalah sekarang pondasi bahasa Jepang kalian itu harus kuat dulu. Karena untuk menjadi seorang Suyaku di sini, penerjemah di sini itu minimal kalian harus punya N2. Kalau kalian nggak punya N2, itu mungkin akan kesulitan di sini. Dan cakupan untuk bisa ngambil visa Suyaku ini itu nanti kalian bisa kerja di hotel, di front office bisa, seperti Haken Gaisha juga bisa. Haken Gaisha itu seperti agensi untuk penyaluran tenaga kerja yang ada di Jepang. Itu juga kalian bisa, atau nggak masuk ke Kojo seperti yang Ogawa-san bilang tadi. Kalaupun kalian masuk ke pabrik, itu status kalian juga tetap namanya tuh di Jepang itu sebagai Suyaku, itu penerjemah. Penerjemah itu contohnya itu kalian pasti tahu ada Kensuse atau Jishuse namanya. Itu memang visa untuk pekerja atau saya sebagai Suyaku. Jadi buat orang-orang yang Jisuse di sini, orang-orang Indonesia di sini itu saya yang akan menjadi penanggung jawab untuk mereka gitu. Dari dari pihak perusahaannya mempercayakan kepada saya, mengarahkan mereka, memberikan mereka pengertian juga. Nah, dari siswanya, dari Jisuse-nya juga nanti semua ke saya gitu. Jadi tanggung jawab sebagai Suyaku itu adalah sangat-sangat berat gitu loh. Dalam artian karena memang dari atasan mengangkat ke bawah yang ke saya gitu loh ibaratnya. Jadi kalau bahasa Jepang kalian itu nggak bagus, pasti kalian akan kesusahan di situ dan pasti akan kesulitan. Jadi selama kalian sekolah nanti benar-benar fokus dulu untuk sekolah, benar-benar fokus untuk belajar dulu, tempuh lisensi. Lisensi itu di sini JLPT yang saya bilang tadi, dan masih banyak ada tes-tes yang lainnya seperti ada J-Testo, NATO Testo. Nah, itu kembali ke kalian lagi gitu loh. Karena kalian pengen dapat kerjaan yang bagus, jadi kalian yang harus semangat di sini, kejar itu gitu loh. N1-nya, N2-nya, ya minimal dah, paling minimal kalian harus bisa N2. Ambil N2-nya sebisanya. Apalagi buat kalian yang memang udah kuliah di Indonesia, udah dapat sertifikat sarjananya, itu nanti sangat ngebantu banget kalian bisa kerja di sini. Karena kebetulan pengalaman saya juga, saya dulu lulusan sarjana ekonomi di Indonesia, dan saya di sini belajar Nihongo Gakko selama 2 tahun di Akulanya. Habis itu karena saya memang belum dapat JLPT N2, jadi saya memutuskan untuk lanjut ke Semongakko. Dan kebetulan Semongakko yang saya lanjut itu kebetulan juga satu yayasan dengan Akola, dengan ngambil jurusan Keizai. Keizai itu adalah ekonomi, bahasa Indonesianya. Saya mengambil, baru sampai sekarang saya bisa bekerja sebagai Suyaku, yaitu khususnya orang Indonesia dengan orang Jepang. Makanya sekarang saya diberikan kepercayaan oleh pihak Akolanya untuk membuat orang Indonesia itu banyak masuk ke Jepang untuk belajar, untuk nanti kalian bekerja. Jadi saya sangat tunggu banget, sangat berharap banget kalian bisa sampai di Jepang dengan selamat. Dan yang kedua, untuk Kojo atau pabrik itu nanti kebanyakan memang harus masuk Semongakko lagi, atau memang diarahkan untuk lanjut sekolah lagi. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kalian cuma basic kalian di sini tuh nggak ada gitu loh, sama istilahnya tuh kalian nggak punya keterampilan, jadi diarahkan ke Singgaku namanya. Singgaku itu lanjut sekolah lagi untuk memperdalam keterampilan kalian. Kalau kayak di Indonesia kalian masuk D1 mungkin D2 gitu. Jadi minimal kalau memang mau lanjut mungkin masuk Semongakko. Nihongo Gakko-nya misalnya 2 tahun, nanti kalian masuk Semongakko, ngambil jurusan misalnya mau di perhotelan. Jadi kalian masuk Semongakko, ngambil jurusan perhotelan. Kalau memang mau masuk universitas, saya mau ngambil
administrasi atau mau jadi guru mungkin masuk ke universitasnya, nanti setelah lulus posisi kalian tuh sudah tidak di bawah lagi. Jadi kalian sudah setara dengan orang Jepang di sini karena kalian sudah masuk universitas di sini, sudah masuk Semongaku di sini. Jadi kalian sudah setara dengan orang Jepang, gaji kalian juga setara dengan orang Jepang. Memang jujur prosesnya itu adalah sangat panjang sekali. Jadi kalian benar-benar harus konsisten, semangat, apa yang pengen kalian raih harus kalian benar-benar pertanggungjawabkan gitu. Karena itu impian kalian, jadi kalian yang memang harus berusaha, bukan dari orang lain. Orang lain tuh hanya bisa support doang gitu loh, bisa mengarahkan doang. Jadi orang Jepang itu, budaya orang Jepang itu sangat suka sama orang yang banyak bertanya. Dengan catatan kalian benar-benar ngelakuin. Jangan cuma bertanya doang, cuma sebatas formalitas nanya doang, tapi kalian nggak ada usaha, itu sama aja. Jadi kalian harus benar-benar pertanggungjawabkan apa yang memang kalian ingin capai. Sampai di sini, kalau kata orang itu proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Sekian dari saya. Baik. 以上です。以上です。もう全部一応伝えることは伝えたと思うんですけど、なんか多分後でまた聞きたいことなどありましたらお知らせください。はい。Ya, untuk dari Ogawasanya mungkin dia rasa katanya cukup. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan lebih detail lagi atau gimana, nanti bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, dilanjutkan dengan saya ya. Iya. Setelah tadi ya materi yang sudah disampaikan oleh Mr. Gunma di Jepang gitu ya, yang memaparkan mengenai persiapan teman-teman untuk bisa kita buka ya sesi diskusi tanya jawab. Di sini kita buka 2-3 pertanyaan yang akan kita ambil gitu ya. Kalian bisa mulai, silakan Mbak Yesi Novelinda ya. Boleh dibuka mute-nya ya. Langsung sampaikan kepada Mr. Ogawa Tatsuyanya, boleh. Halo, perkenalkan nama saya Yesi Novelinda Putri. Kedengaran nggak? Kedengeran. Oke, jelas. Saya mahasiswa S1 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya punya rencana untuk melanjutkan S2 ke luar negeri. Tapi masih bingung sebenarnya mau di Amerika atau di Jepang. Sedangkan saya sendiri kan suka kebudayaan Jepang. Yang saya ingin tanyakan itu, saya pernah dengar kalau misalnya kita S1 melanjutkan S2 di Jepang, katanya S2 di Jepang untuk ilmu sosial itu tidak melihat latar belakang S1-nya kita dari jurusan apa. Apakah itu benar? Universitas yang pengen kamu masukin itu kira-kira udah tahu nggak, misalnya mau masuk ke universitas mana itu, tahu nggak? Kalau kamu tahu namanya mungkin nanti dicari tahu sama dia. Soalnya itu beda sekolah, itu beda aturan soalnya. Yang gitu. Kamu bilang, Jadi kalau misalnya kamu tahu nih namanya, kasih tahu ke kami, nanti coba dicari tahu sama dia apa aja persyaratannya. Mungkin nanti dia bisa ngasih tahu. Saya sih belum research lebih jauh tentang universitasnya. Tapi yang baru saya lihat itu baru Universitas Tokyo, mungkin karena itu terkenal kan. Gitu. Iya. Mau nyari jurusan apa kebetulan? Kebetulan latar belakang saya kan ilmu administrasi publik. Terus di S2-nya itu opsi pertama mungkin saya mau lanjutin ilmu administrasi publiknya lagi. Opsi keduanya mungkin saya mengambil manajemen gitu. Manajemen. Kalau kamu mau ngambil manajemen, di sini memang lebih luas dia. Cangkupannya lebih luas. Itu namanya Keizai. Nah, Keizai itu nanti kamu bisa belajar Boeki Kanke. Boeki Kanke itu apa ya bahasa Indonesianya? Export import. Nah, itu sangat masuk banget, nanti bisa banget, rekomendasi banget juga. Saya juga kebetulan ngambil Boeki Kanke juga, dulu sempat belajarnya yang saya mau ngaku 2 tahun. Jadi kamu bisa belajar apa aja sih sebenarnya yang benar-benar perlu diperhatiin nanti selama kamu belajar manajemen di sini gitu. Soalnya manajemen orang di sini sama Indonesia tuh beda banget soalnya gitu. Jadi kalau menurutku, tapi kalau kamu mau ngambil administrasi juga itu menurut saya nggak begitu rekomendasi sih.
mending kamu ngambil ke Keizai-nya. Karena nanti kalau kamu ngambil Keizai, apalagi bisa masuk ke Tokyo University, pasti cakupannya tuh luas banget. Kamu pasti bakal berbaur dengan orang-orang yang memang wawasannya memang udah luas juga gitu. Menurut saya Kak, kayak gitu. boleh tanya, yang dari tadi sebut Keiza sama apa itu? Saya kurang ngerti. Itu maksudnya apa? Keizai, kalau Boeki Kanke itu artinya ekspor impor. Yang berkaitan dengan ekspor impor. Jadi nanti kalau misalnya Yesi memang benar-benar minat mau lanjut untuk S2-nya, kalau memang mau tanya-tanya atau kayak gimana, nanti langsung aja hubungin ke Fuji Globalnya, komunikasi lagi, misalnya udah tahu nih, nggak buat sodang aja gitu, buat konsultasi aja nggak apa-apa kok, nggak harus langsung masuk gitu, nggak apa-apa gitu. Cuma mau nyari informasi aja, tanya aja nggak apa-apa. Kalau saya mau masuk di sini gimana ya Mbak, Pak gitu. Apa aja yang biasanya yang perlu dipersiapin gitu. Nggak apa-apa kok, tanya aja. Atau nggak memang mau langsung nanya ke saya juga nggak apa-apa, dengan senang hati. Nanti kalau memang saya bisa kasih tahu pasti bakal. Oke, gitu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, dari Mbak Yesi Novelinda, sudah cukup ya jawaban langsung dari Mr. Ogawanya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ada dari TAC Channel. Silahkan untuk pertanyaannya, apakah bagi exchange Susei bisa melanjutkan kuliah di Jepang? Oke, bisa dijawab ya oleh Mr. Ogawa langsung. Bertanya langsung kepada narasumber, silakan. Mas TAC Channel. Oke, selanjutnya nih Mas Randi Hartono, saya ingin bertanya. Oke, silakan Mas Randi Hartono ya. Silakan diangkat. Ya, suara saya kedengaran kan? Iya, kedengaran. Iya, kedengaran. Konnichiwa, Ogawa-san dan Konnichiwa. dan Miss Mona ya presetannya punten. Perkenalkan saya Riyandi, saya mahasiswa S1 Institut Teknologi Bandung di jurusan farmasi. Saya sebenarnya tertarik kerja daripada studi ya. Kalau dari Akola ini berarti lulus dari sekolah Akola ini itu prospeknya di sekretariat gitu, atau maksudnya gimana? Saya agak kurang. Kalau gitu boleh diketik deh, nanti saya yang menyampaikan. Oke. 彼らがはい。もうそろそろ卒業する。薬剤師6年だよ、日本。 Pertanyaan dari Mas Randi, apakah selesai dari sekolah Akola ini prospek kerjanya lebih banyak di translator daripada di bidang industri? Pertanyaan. Apakah dari sekolah lebih banyak di translator atau di bidang industri? Itu jawabannya. Bentar ya. Nah, seperti pertanyaannya tadi, pertanyaannya Rian tadi, prospek kedepannya memang kalau memang kita masuk di Nihongo Gakko, kebanyakan memang di Shiaku ketimbang di industri. Itu kesimpulannya sih dari kami. Hai Greg, Ari ketua saya Mas. Hai. Oke, gitu ya Mas Randi Hartono, jawaban dari pihak Akolanya. Mungkin ini Mbak Mona, tergantung dari tujuan anaknya sendiri melanjutkan studinya, ya tujuannya untuk hanya Nihongo atau ingin melanjutkannya. Begitu betul ya Mbak Mona? Gimana tadi suaranya putus-putus? Mungkin yang dimaksud Mbak Mona tidak hanya translator yang menjadi translator ya, jika ingin melanjutkan sekolah di Akola, tetapi tergantung dari tujuan anaknya ingin melanjutkan studi hanya di Nihongo Gakko atau bisa juga melanjutkan ke Nihongo Gakko.
melanjutkan S2, jadi peluang kerjanya lebih luas gitu ya. Iya, benar-benar gitu dah. Kurang lebihnya memang seperti itu, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, satu orang lagi kita kasih kesempatan untuk Mbak Nurhayati Rahmatus Syaidah. Oke. Saya izin bertanya, untuk lulusan sastra Jepang selain menjadi translator, apakah bisa bekerja di profesi yang lain di Jepang? Oke. Mbak Nurhayati boleh lanjut ya untuk pertanyaan langsung pada narasumber. Silakan. Halo Mbak Nurhayati. Iya Kak. Oke, lanjut. Dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Dr. Ogawa. Pertanyaan selanjutnya Mbak Mona dari Mbak Nurhayati sudah siap. Tadi dia bilang di Indonesia udah sastra Jepang, terus sampai di Jepang pengen selain kerjaan penerjemah ada pekerjaan apa yang bisa dia ambil gitu kan Bu ya? Ambil, betul. Nah kalau kata Ogawa-sangnya tadi, biarpun di Indonesia dia memang sudah sastra Jepang, sampai di sini memang harus tetap disarankan untuk masuk Nihongo Gakko dulu untuk memperdalam bahasa Jepangnya lagi. Nah kalau memang selain penerjemah, itu nanti kembali ke siswanya lagi, dalam artian kalau memang dia mau ngambil kerjaan selain suyaku, selain penerjemah, dia harus melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi, yang menjurus seperti yang saya bilang tadi, masuk ke Semenggakunya lagi. Kalau memang mau kerja di, misalnya bukan di suyaku, misalnya apa ya, Egyo. Atau enggak bisa jadi sales, mungkin sales yang memang seperti 営業、日本で営業したいって人なんかあんまりいないんじゃない、インドネシアの人で。し、取る方もあんま多分メリットがないかもしれない。営業ってやっぱ会社の顔になっちゃうから、インドネシアの人が来たら変だけど、日本人じゃなかったらなんか、みたいになる可能性はある。しかも都心部以外、例えば東京以外の地域でそれがあると、みたいな、この会社はどういう会社なんだみたいな、なる場合もあると思うんですよね。 Nah, kalau misalnya kalau kata Ogawa-sangnya tadi, kalau memang mau kerja selain di penerjemah, saya bilang tadi contohnya mau jadi sales gitu. Bisa-bisa aja, tapi itu untuk masuk ke pekerjaan seperti itu mungkin agak susah karena memang kalau untuk menjadi sales di sini itu adalah pasti yang dipilih itu kebanyakan orang sini gitu loh. Karena orang-orang sini itu masih mempunyai pemikiran belum benar-benar begitu percaya dengan yang namanya orang asing. Jadi mereka memang lebih, mungkin ada pun itu memang, tapi pengecualian untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya pemikiran yang saya sangat welcome dengan orang asing gitu. Itu juga ada kok, nggak menuntut kemungkinan juga, tapi kemungkinannya itu sedikit gitu loh. Jadi kebanyakan memang yang survive di sini dan yang memang banyak saya temui di sini memang kebanyakan menjadi penerjemah. Biarpun dia nanti bekerjanya mungkin perusahaannya yang beda dia gitu. Itu sih yang kebanyakan memang. それがなんか差別とかそういう意味とか全然なくて、日本が結構まだ遅れてるっていうか、そういう文化が浸透してないからあまり、日本人が一番そうがいい。そうそう、多くてもやっぱ結局下のって言ったりしてるけど、バイトとかしか結局厳しかったりするっていうのはあるよね。 Nah, seperti dia bilang tadi, bukannya dia itu membeda-bedakan, oh dia orang asing, kita orang Jepang, itu bukan. Seperti yang saya bilang tadi, karena kebudayaannya mereka memang belum benar-benar bisa percaya yang namanya orang asing gitu. Jadi, kalaupun kita diberikan kepercayaan untuk bekerja di perusahaannya mereka, paling enggak kita itu menjadi karyawan lah ibaratnya gitu loh. Nggak bisa memang benar-benar langsung
posisinya itu di atas gitu, nggak bisa. Jadi memang semua tuh berproses kalau masuk di perusahaan di sini gitu katanya. Oke, gitu ya Mbak Nur Hayati, jawaban langsung dari Mr. Ogawa ya. Jadi intinya prinsip bahwa mereka gitu. Tapi masih ada peluang kalau perusahaannya sudah terbukti atau negara lain. Pertanyaannya sudah masuk banyak sekali ya, tapi sayang sekali karena waktu kan acaranya ke rangkaian acara berikutnya gitu. Nah, saya ingatkan juga kepada seluruh peserta atau teman-teman bahwa kita akan bagikan door prize setelah acara ini jika memposting foto terbaik kalian dengan tag Global Lingua akan mendapat di Instagram begitu. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, jalankan yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Maulana, CEO Fuji Global Lingua, interpreter berpengalaman ya, yang akan menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memastikan terlebih dahulu lagi ke seluruh peserta apakah suara saya terdengar dengan baik. Bisa bilang Yos kayak tadi, Yosan. Oke, terima kasih. Tadi sudah cukup jelas ya materi yang telah disampaikan oleh Ogawa Tatsuya-san dan juga sudah jembatani juga oleh Mbak Mona ya selaku penanggung jawab dari Akola Jepang untuk siswa-siswa yang ada di Indonesia. Isogashi tokoro de sumimasen. Arigatou gozaimasu, Ogawa-san. Okay. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bahasannya akan sedikit lebih ringan gitu kan ya. Mungkin saya akan dibantu oleh PPT ya untuk mempermudah saya dalam ya udah langsung ya share screen. Oke. Tinggal next aja berarti ya. Oke. Iya, untuk sesi saya kali ini saya ingin sedikit berikan penjelasan terkait budaya kerja orang Jepang gitu kan ya. Nah, kenapa kita penting untuk belajar terkait budaya orang Jepang? Karena walaupun misalkan kita tidak ingin ke Jepang sekalipun, mempelajari budaya kerja orang Jepang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita terapkan di dunia kerja ya, baik itu di Indonesia maupun di belahan negara yang lain. Karena memang standar budaya kerja orang Jepang atau misalkan etos kerja orang Jepang itu betul-betul sudah teruji ya, terbukti dengan keberhasilan yang bisa kita lihat dari bangsa Jepang gitu ya. Bisa sambil saya lihat juga ininya monitornya, nggak apa-apa, ini nggak terlalu gede Oke. Nah, biar saya bisa ngelihat ini. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ya? Ini lokasinya di Hiroshima. Oke, betul, Hiroshima Nagasaki. Betul. Ya. Ini sekarang jadi museum atomic bomb ya di Hiroshima. Nah, sebetulnya ini menjadi momentum keberhasilan bangsa Jepang karena sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua atau sebelum itu dibom oleh Amerika ya, kondisi Jepang pun sama seperti kondisi bangsa-bangsa pada umumnya ya, yang mungkin bisa dikategorikan belum berkembang, yaitu mereka masih santai ya dalam bekerja gitu, suka bersenang-senang ketimbang bekerja gitu kan ya, dan lain-lain lah. Intinya sebelum tahun 1945 kondisi Jepang itu tidak semaju sekarang. Tapi setelah Hiroshima
kemudian terjadi pemboman oleh Amerika ya, yang terkenanya Hiroshima dan Nagasaki. Kalau nggak salah sih sasaran utamanya itu Kyoto, karena Kyoto ibu kota Jepang zaman dulu ya, yang sebelum dipindahkan ke Tokyo gitu kan ya. Tapi ternyata katanya cuacanya tidak baik gitu kan, dilemparkan begitu saja, jatuhnya malah di Hiroshima. Nah, momentum itu yang menjadikan salah satu menjadikan bangsa Jepang itu menjadi maju, karena pada saat pemboman itu kondisi di Jepang benar-benar sangat terpuruk gitu ekonominya, terutama berkaitan dengan pengangguran ya, pengangguran. Nah, pada saat itulah kemudian Jepang akhirnya berusaha untuk bangkit ya, dia menyelamatkan SDM yang terbaik ya, SDM yang terbaik ya, saya dengar dari informasinya, yang membuat geliat ekonomi kemudian akhirnya tumbuh gitu kan. Padahal sebelum tahun 1945 itu secara gitu kan ya, penemuan teknologi kayak otomotif dan lain-lain itu sebetulnya sudah ditemukan ya. Mereka sudah kayak Seiichiro Honda gitu ya, yang jadi founder otomotif Honda gitu kan ya, itu sebelumnya sudah mendirikan perusahaannya. Tapi mungkin mereka waktu itu masih terlena, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak benar-benar disiplin, serius gitu kan. Nah, karena keterlenaan itulah yang menyebabkan mungkin mereka akhirnya harus merubah budayanya untuk lebih disiplin lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang mengakibatkan Jepang akhirnya lebih maju dari sebelumnya. Oke, nextnya ya. Nah, ini kondisi terkini ya, kondisi tulis Jepang ya, lebih baik gitu kan ya, dan si tugu itu sekarang menjadi tempat gitu kan, museum. Oke, lanjut. Untuk nextnya. Oke. Yang biar sekali klik gitu ya. Nah, oke. Berkaitan juga dengan, saya juga ingin juga menyampaikan bahwa orang Jepang itu benar-benar sangat produktif ya, sangat baik gitu kan ya. Kalau kita lihat di atas grafik di bawah ini ya, kita bisa lihat bahwa di Jepang rata-rata di atas jam kerja negara-negara lain pada umumnya gitu kan ya. Dimana kalau di seperti Swedia, kemudian di Denmark ya, di Italia, di Belanda ya, kemudian di Jerman juga gitu kan, itu rata-rata masih sekitar 10 sampai 14 jam gitu ya dalam satu minggu. Nah, ini digabung dengan istirahat dan lain-lain ya. Mungkin kalau di Indonesia juga biasanya satu hari itu 8 jam gitu ya, dikurangi istirahat dan break, mungkin produktivitas kerjanya hanya 5 jam gitu. Nah, kalau di Jepang itu mereka tetap produktif gitu kan ya, bahkan jam kerja mereka itu sampai 29 jam per minggu. Jadi kalau 29 jam per minggu, rata-rata mereka itu nyaris 10 jam kerja per harinya gitu ya. Kalau misalkan dari Senin sampai Jumat jam kerja gitu ya. Jadi mereka kalau biasanya di kita 8 jam, di Jepang itu bisa 10 jam. Jadi mereka sering lembur seperti itu. Jadi ini untuk data tahun 2017 ya. Ini memang tahun tidak berubah. Rata-rata mereka produktivitas kerjanya itu stabil ya. Jadi semangat itu. Nah, untuk kondisi pandemi saat ini pun saya rasa mereka tidak berubah dalam segi jam kerja gitu kan ya. Mereka tetap saya juga masih berkomunikasi dengan pihak di Jepang ya, seperti tadi ya, Ogawa-san juga hari ini adalah hari libur biasanya di Jepang, tapi untuk kerja akhirnya bisa luangkan waktu. Oke, selanjutnya. Nah.
Iya, ini ya jika kita ingin mengubah masa depan diri kita lebih baik, berkembang dalam karir, maka memahami prinsip-prinsip dan kerja bangsa Jepang ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini menjadi salah satu solusinya. Nah, setidaknya ada 9 prinsip budaya kerja orang Jepang ya, yang bisa kita adaptasi di kehidupan kita, yaitu ada prinsip Bushido ya, prinsip samurai, kemudian konsep budaya Keisan ya, prinsip Kaizen, kemudian ada istilah perusahaan untung saya juga untung gitu kan, kemudian budaya malu jika pulang lebih cepat, pembagian waktu yang efisien, kemudian senioritas ya, senioritas di Jepang, dan tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Nah, nanti kita coba bahas satu demi satu ya secara singkat. Oke, Bushido ya. Jadi seperti yang sering didengar mungkin ya, bahwa orang Jepang itu punya semangat yang namanya semangat Bushido gitu ya, semangat kerja keras gitu ya. Yang memang semangat ini diwariskan secara turun-temurun dari dulu. Apalagi setelah kondisi di Jepang pasca Perang Dunia Kedua ya, kalah Perang Dunia Kedua. Nah, ini memang prinsip, bisa dikatakan prinsip yang tak mengenal lelah gitu kan ya. Jadi untuk mencapai target, mereka itu rela benar-benar di luar jam kerja pun, asal targetnya bisa segera tercapai, mereka bisa lakukan seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi mungkin jarang sekali kita dapatkan, walaupun misalkan di luar jam kerja gitu kan, di luar jam kerja mereka sudah pulang, mereka tetap, karena untuk target misalkan dilaporkan di hari Senin, misalkan ini hari-hari gitu libur. Nah, karena targetnya belum tercapai dan Senin harus dilaporkan, mereka tetap berusaha untuk bisa menyelesaikannya gitu kan, dalam kondisi apapun. Karena yaitu prinsip Bushido itu ya, yang tidak mengenal lelah gitu kan mereka. Dan ini rata-rata orang Jepang seperti itu. Ya contoh jargon yang sering kita dengar ya, sangat Bushido adalah gambarimasu, mungkin ya teman-teman sastra mungkin tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan dikasih tugas nih sama atasan gitu kan ya, misalkan dia hari Selasa harus melaporkan gitu kan ya, dia akan mengatakan hai gambate kudasai, hai gambarimasu gitu. Gambate kudasai biasanya kata atasannya, dan dia bilang gambarimasu gitu. Itu salah satu dari jargon-jargon yang sering disampaikan oleh orang Jepang ya, yang mewakili semangat Bushido ini. Kemudian prinsip samurai ya, prinsip samurai ini, samurai di sini bukan samurai ini ya, samurai katana ya, ini sering ketukar nih. Samurai di sini, samurai adalah seorang ini ya, prajurit ya, atau pendekar lah bisa dikatakan seperti itu kalau di Jepang. Jadi prinsip samurai ini adalah prinsip tidak mudah menyerah gitu kan ya. Jadi tertanam kuat di sanubari bangsa Jepang itu, ketika mereka mau berperang gitu kan, saya harus memenangkan perang ini gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk saat ini mungkin di ekonomi lah gitu kan istilahnya. Jadi untuk memenangkan persaingan gitu kan ya, prinsip samurai mereka juga terapkan di kehidupan saat ini. Oke, kemudian nextnya lagi, pantang menyerah. Ya, orang Jepang itu pantang menyerah gitu kan. Ini biar nggak stres gambarnya ya, saya kasih sehari ini. Gitu kan ya. Mereka itu, orang Jepang itu rata-rata selalu mencari cara supaya sesuatu hal yang ada kaitannya dengan target atau keberhasilan itu tercapai gitu. Jadi mereka itu pantang menyerah gitu kan. Cari cara, misalkan ingin membuka atau ingin studi lah, misalkan ingin studi di Tokyo Daigaku misalkan gitu. Karena Tokyo Daigaku bagi orang Jepang juga ya, Todai, yang tadi sempat sedikit dibahas ya, itu juga universitas sangat bergengsi bagi orang Jepang gitu ya. Dan bukan hanya sekedar dari luar negara Jepang, orang Jepang pun kalau bisa studi di Tokyo Daigaku itu sangat bangga sekali gitu kan ya. Nah, mereka itu akan belajar mati-matian, akan belajar habis-habisan bagaimana caranya bisa lulus di Universitas Tokyo itu gitu ya. Next ya, kemudian ada juga konsep budaya Keisan ya. Nah, Keisan di sini berarti rajin ya, bisa berarti kesungguhan gitu kan.
bisa berarti minat dan keyakinan gitu kan. Dan yang luar biasanya lagi, orang Jepang itu ingin belajar ya, dia tuh selalu berusaha belajar dari siapapun gitu ya. Nah itu keinginan belajar yang tinggi gitu ya. Ini salah satu prinsip Keisan yang kebetulan saya juga dulu pernah merasakannya gitu kan. Kalau orang Jepang itu sangat sekali mengapresiasi siapapun yang memiliki pengetahuan atau skill. Jadi siapapun dia gitu kan, misalkan walaupun bawahannya sekalipun gitu kan. Bawahannya sekalipun kalau misalkan itu akan bermanfaat buat dirinya atau perusahaan, itu sangat dihargai gitu ya, seperti itu. Next ya, ada prinsip Kaizen ya. Prinsip Kaizen di sini yaitu pengoptimalan ya, pengoptimalan dari sisi aktivitas, dari sisi biaya gitu kan. Dan ini biasanya memang menjadi komitmen gitu kan, komitmen di awal gitu kan, bisa berkaitan dengan visi dan misinya gitu, supaya setiap kegiatan aktivitas itu tidak istilahnya mudah gitu, dalam bahasa Jepang itu mudah itu sia-sia gitu ya, mudah itu sia-sia. Jadi dia itu selalu ada prinsip Kaizen. Jadi misalkan per periode, wah ini misalkan pekerjaan ini yang harusnya diselesaikan dalam waktu 1 gitu kan ya, kenapa harus 1 bulan? Nah, jadi prinsip-prinsip Kaizen seperti itu yang bisa menekan pemborosan tadi ya, pemborosan atau muda tadi gitu kan, pemborosan waktu gitu kan, yang tadi dikerjakan 1 minggu, kenapa harus 1 bulan itu, jadi bisa lebih cepat lebih baik. Kemudian dari sisi biaya juga gitu kan ya, biaya kalau misalkan kita bisa menggunakan seminimal mungkin cost gitu kan untuk kelancaran satu project misalkan, itu mereka akan lakukan seperti itu. Maka di Jepang jangan salah, mereka itu rata-rata orangnya multitasking gitu, jadi tidak perlu banyak staff gitu kan, tidak perlu banyak tim gitu, karena bisa dilakukan oleh hanya 1 orang gitu. Itu saya sampaikan yang biasanya aktualnya ya, aktual di lapangan, karena kebetulan saya juga dulu sangat merasakan bekerja di lapangan seperti apa gitu kan. Jadi prinsip Kaizen itu juga sangat terasa sampai sekarang. Ya, jadi ya tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan ya, mereka selalu target gitu kan, tepat waktu, dan dicek dan dicek juga gitu kan ya, apakah sudah benar ini target yang sudah dicapai gitu kan, atau misalkan bisa lebih lagi dioptimalisasikan gitu. Kemudian juga mereka itu selalu berprinsip kalau merencanakan itu harus benar-benar matang dan harus diketahui oleh seluruh tim gitu ya. Karena mereka semua akan terlibat dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, next ya. Nah, perusahaan untung, saya juga untung. Nah, dalam hal ini mungkin agak sedikit ambiguitas gitu ya mungkin ya. Jadi perusahaan untung, saya juga untung, berkaitan dengan kemakmuran si karyawan itu sendiri. Jadi bukan hanya memperkaya misalkan atasan atau perusahaan ya, tapi juga dia akan berpikir bahwa sepanjang perusahaan ini masih ada gitu kan, sepanjang perusahaan ini masih berdiri, berarti saya juga masih tetap bekerja gitu. Jadi sebisa mungkin, se-efektif mungkin, gambateru mungkin gitu kan, supaya perusahaan itu tetap beruntung gitu kan ya, biar berjalan dengan lancar. Nah, kemudian mereka juga ada budaya malu jika pulang lebih dulu. Nah, biasanya kalau kita sih ada prinsip katanya tenggo gitu kan ya, misalkan pulang jam 4, pulang jam 4:30 atau pulang jam 5 tuh sedateng langsung go gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau di Jepang justru bukan berarti tidak boleh pulang lebih dulu gitu kan, tapi orang Jepang itu selalu memastikan bahwa semua pekerjaan yang dibebankan ke dirinya itu sudah selesai. Bahkan orang Jepang itu sering juga
kalau misalkan pekerjaan dia udah selesai, mereka akan bertanya ke teman satu timnya, apakah masih ada pekerjaan yang masih bisa saya bantu atau tidak. Nah itu kan. Jadi apa namanya, bagi mereka hal-hal tersebut merupakan semacam apa ya, harga diri gitu ya. Harga diri bahwa memang saya itu sangat dibutuhkan, memang saya itu mempunyai kemampuan gitu kan, dan lain-lain. Jadi bahkan memang ada sedikit ungkapan bahwa pekerja yang pulang lebih cepat dianggap pekerja yang tidak penting di perusahaan atau kurang produktif lah, istilahnya seperti itu gitu kan. Nah di Jepang ada budaya seperti itu. Oke, kemudian pembagian waktu yang efisien. Nah ini juga bisa kita apa namanya, adaptasi ya untuk budaya kerja kita di Indonesia nih terutama. Nah kalau di Jepang itu dia kalau misalkan jam kerja dia akan bekerja sungguh-sungguh gitu. Dia akan fokus pada pekerjaannya, dia akan fokus pada step by step itu, tahapan demi tahapan. Jadi tidak melakukan kegiatan selain yang seharusnya dia lakukan gitu kan. Nah biasanya kalau kita ini terutama apa namanya, saat ini gitu kan, biasanya kita sering terdistrak ya, waktu kita terdistrak dengan kegiatan lain. Ketika kita serius, tiba-tiba kita ingin buka aplikasi TikTok gitu kan ya, akhirnya ada 5 menit di situ diam dulu gitu kan ya, atau misalkan buka Instagram gitu kan, atau mungkin takut ada yang nge-DM dan lain-lain. Nah itu hal-hal itu sangat jarang saya temukan di kehidupan kerja orang Jepang gitu. Jadi mereka kalau udah kerja fokus gitu kan. Yang namanya handphone itu tinggalkan, kecuali memang si handphone atau alat-alat lain itu memang jadi penunjang kerja ya, itu lain lagi. Tapi kalau misalkan kegiatan pegang handphone itu bukan merupakan kegiatan yang akan menunjang pekerjaan, itu mereka tidak akan lakukan biasanya gitu kan. Jadi ini bukan hanya sekedar ingin dilihat bos, tapi memang mereka akan melakukan tindakan disiplin seperti itu karena nanti efeknya ke diri mereka sendiri gitu. Tapi ketika waktu istirahat mereka akan benar-benar memanfaatkan istirahat itu. Itu kan, bahkan di Jepang itu mungkin sedikit berbeda dengan di kita, mereka itu bahkan di waktu istirahat bisa tidur gitu kan. Justru orang yang istirahat di waktu tidur di Jepang gitu kan, misalkan tidur di mejanya sendiri gitu kan, di meja kerja sendiri, itu dianggap orang yang mementingkan perusahaan. Kenapa? Karena dia sedang berpikir keras, dia perlu pikirannya fresh kembali gitu kan, supaya ketika dia masuk lagi di jam kerja dia akan lebih efektif lagi gitu, lebih fresh lagi lah istilahnya, seperti itu. Ya, kemudian ada senioritas gitu kan ya, dimana biasanya di Jepang itu tidak melihat usia ya, dia yang paling lama gitu kan ya, walaupun masih muda dia akan dihargai oleh atasan. Kebetulan saya dulu waktu kerja di Jepang gitu kan ya, saya memiliki junior kebetulan orang Jepang gitu kan ya, padahal saya orang asing yang memang durasi kerja saya juga tidak begitu panjang gitu kan. Nah si orang Jepang ini benar-benar menghargai saya, bahkan dia itu tidak pernah pulang ya, walaupun pekerjaan sudah selesai kalau saya belum pulang gitu, padahal usianya sudah lebih dari 60 tahun gitu. Nah itu membuat saya berpikir bahwa orang Jepang itu tidak, oh ini negara saya, ini negara saya yang harus dihargai, kamu hanya pendatang gitu. Tapi dia berpikirnya bahwa di perusahaan, walau kamu seorang orang asing gitu ya, orang di luar Jepang, kamu adalah senior saya gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar orang Jepang itu menghargai siapapun dari bangsa manapun. Kalau dia senior saya, dia harus saya hormati. Itu yang di adaptasi di Jepang gitu ya. Yang terakhir ya, budaya orang Jepang yaitu kalau tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Jadi maksud dari prinsip ini adalah mereka siap melakukan apa yang diperintahkan. Siap melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan gitu kan ya, sepanjang itu berkaitan dengan pekerjaan gitu. Kemudian tamu gitu kan adalah orang yang memang, atau klien lah ya, klien adalah orang yang memang benar-benar harus di servis habis-habisan gitu, karena mereka lah yang akan tadi berkaitan dengan poin yang perusahaan untung, saya juga untung ya, yang poin ini sangat-sangat berkaitan gitu, sangat berkaitan. Jadi kalau misalkan mereka dapat order gitu kan ya,
kemudian akhirnya produksinya meningkat gitu kan. Nah, perusahaan juga akan naik dan mendapatkan keuntungan di perusahaan, otomatis pekerja pun akan mendapatkan bayaran yang setimpal gitu kan. Jadi kadang kalau di Indonesia kan masih, kalau kita contohnya kita misalkan ke restoran gitu kan, restoran apalagi udah sore gitu, apalagi udah mau tutup gitu kan, biasanya sama sekali tidak diberikan penghormatan ketika awal-awal toko dibuka gitu kan, karena udah capek dan lain-lain gitu kan. Nah biasanya udah tutup aja gitu langsung. Nah kalau di Jepang itu sampai mau menjelang tutup sekalipun biasanya mereka masih melayani seperti itu, karena yaitu tadi mereka memegang prinsip tamu adalah raja gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja sih kurang lebih prinsip-prinsip ya, 9 prinsip ya tadi saya coba bahas 9 prinsip budaya Jepang yang sangat relevan yang bisa kita adaptasi gitu kan ya. Apalagi memang kalau kita berencana ingin ke Jepang seperti itu. Oke. Ya, silakan. Saya lanjut ya, Pak Roni. Itulah ya teman-teman materi dari Pak Roni mengenai etos kerja di Jepang yang kita dapatkan, yang salah satu persiapan ya bagi teman-teman yang mau berkarir di Jepang atau melanjutkan studi di Jepang. Jadi pengetahuan ini penting banget buat kita diketahui. Nah, Pak Roni sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua ya, teman-teman bisa mulai tanya melalui chat ya. Nanti di 2-3 pertanyaan akan kita pilih pertanyaan yang mewakili semuanya atau pertanyaan yang baik gitu ya. Nah, lalu sebelum kita nunggu ya pertanyaan dari teman-teman semua, boleh saya bertanya ya Pak Roni? Apakah dari beberapa etos kerja yang tadi dijelaskan, sudahkah SDM di Indonesia atau anak-anak muda di Indonesia menerapkan dari beberapa etos kerja budaya Jepang yang sudah dipaparkan tadi? Iya, kalau secara real langsung gitu kan ya. Kalau di non perusahaan Jepang sih memang saat ini belum saya lihat gitu kan ya. Tapi kalau di perusahaan Jepang sih memang ke-9 prinsip itu udah diterapkan. Kebetulan saya pernah beberapa tahun gitu ya mensupport di salah satu perusahaan Jepang di daerah Karawang gitu ya, di Karawang Jawa Barat gitu ya. Nah memang prinsip-prinsip 9 budaya Jepang tadi memang sudah sedikit banyak sudah diterapkan gitu kan ya. Karena mungkin juga ditunjang dengan tuntutan kerja ya, tuntutan dari perusahaan. Nah untuk yang di luar perusahaan Jepang sih memang sampai saat ini belum belum terlihat gitu, seperti itu. Itu kalau dari saya. Iya, teman-teman udah ya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, begitu sambil nunggu teman-teman yang lain, kita saya ingin Mbak Pio ya, perwakilan nih dari kaum muda atau perwakilan dari peserta lah ya. Jika ingin mengajukan pertanyaan, sambil kita nunggu pertanyaan dari pesertanya. Halo? Iya? Pio. Boleh deh diwakilin pertanyaan dari teman-teman, sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-temannya. Mbak Pio mengajukan pertanyaan. Untuk Pak Roni, izin bertanya, saat bekerja di Jepang, apa kesulitan yang Pak Roni paling rasakan di sana dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kesulitan dalam hal di dunia kerja gitu ya. Gitu ya. Oke. Untuk karena saya memang kultur budaya kita ini memang
masih berbeda ya dengan yang di Jepang gitu ya. Awal-awal sih memang sangat berat ya, sangat-sangat berat gitu ya. Ya seperti contoh kebiasaan-kebiasaan seperti kalau udah lelah banget, karena di Jepang memang luar biasa seperti yang budaya yang tadi disampaikan ya. Apa namanya, kalau kerja ya harus fokus kerja, sedangkan kita kadang kan orang Indonesia kebanyakan breaknya nih gitu kan ya. Kalau udah running terus gitu kan, aduh ini kayaknya nih harus istirahat dulu gitu kan, bukan berarti malas tapi memang ini dulu gitu ya, istilahnya ngambil napas dulu lah gitu kan. Nah awal-awal sangat berat ya, sangat berat karena kita apa istilahnya masuk ke dalam suatu mesin yang terus bergerak gitu ibaratnya. Kalau misalkan kita berhenti, maka kita akan memberikan efek kepada bagian-bagian yang lain, mesin-mesin yang lainnya gitu kan, seperti itu. Itu sih awal mulanya. Nah, cara beradaptasinya ya saya harus mencuri nih tips-tipsnya nih, tips dari orang Jepang gitu. Dimana orang Jepang itu kalau bekerja ya biasanya mereka memang melakukan skala prioritas gitu. Skala prioritas, kalau misalkan deadline-nya ini harus dikerjakan, bukan dikerjakan, dilaporkan di hari Selasa misalkan, sedangkan pekerjaannya menumpuk misalkan gitu kan ya udah lakukan dulu yang itu. Nah baru yang pekerjaan-pekerjaan yang bukan skala prioritas itu yang kita bisa atur gitu apa ritmenya gitu, supaya tidak terburu-buru, supaya tidak terlalu diffuse gitu, karena untuk yang deadline udah selesai. Itu sih kalau sepengalaman saya gitu. Nah, di lapangan pun seperti itu, di lapangan itu ya, maksudnya di Gemba ya, di industri biasanya itu kan ada shifting ya, waktu pengiriman. Nah, sedangkan yang namanya order itu kan random ya, random datangnya gitu kan. Misalkan walaupun banyak tapi belum mendesak untuk dikirim gitu kan, nggak usah dikerjakan dulu. Sedikit tapi memang udah mendesak, kerjakan. Nah kadang orang Indonesia itu sering bekerja sesuai moodnya ya, karena mood saya mau ngerjain yang sekarang nih, ingin saya kerjain dulu, padahal itu bisa nanti gitu kan. Betul nggak Pak Mona? Gitu kan, itu kadang dengan bangsa Jepang itu seperti itu biasanya. Walaupun sedikit kerjakan, karena itu walaupun sedikit kerjakan, walaupun banyak misalkan nanti kerja dari sekarang nggak usah kayak gitu. Itu sih kalau saya pribadi gitu. Mudah-mudahan pertanyaannya. Terima kasih Pak Rodi lagi ya. Iya, silakan. Sudah terjawab ya? Ada pertanyaan tuh? Ada beberapa pertanyaan. Oh iya, sorry. Dari Mbak Jihan. Yang pertanyaannya sesuai dengan materi kita, kalau kita pakai budaya kerja Indonesia di Jepang, atau orang Indonesia yang harus menyesuaikan budaya mereka. Kalau perbedaan agama di perusahaan Jepang, apakah mengganggu atau tidak? Terima kasih. Oke Mbak Jihan, pertanyaannya. Boleh di-unmute ya Mbak, boleh disampaikan langsung sama Pak Roni. Silakan. Oke, saya jawab langsung ya dari Mbak Jihan yang tadi ya. Kalau kita pakai budaya kerja Indonesia di Jepang, gimana Pak? Ngerasa aneh atau enggak gitu kan? Maksudnya orang Jepang yang ngerasa aneh gitu ya? Ya. Mau bertanya? Halo. Ada Mbak Jihan? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya langsung jawab aja ya. Oke. Di Jepang itu kalau nggak salah ada salah satu peribahasa ya, Gonishitaba, Gonishitagae. Kalau nggak salah, betul? Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya otomatis kalau misalkan kita kerja dengan orang Jepang, ya kita harus menyesuaikan dengan budaya mereka atau ritme mereka. Betul, mereka kalau mengikuti ritme kita, kalau misalkan budaya kerja kita, yang ya saya berani mengatakan kalau budaya kerja kita itu masih jauh ya dibandingkan Jepang gitu ya.
ya kita akan ini ya akan dianggap aneh dan bahkan berdampak pada produktivitas kita gitu ya. Jadi istilahnya keteteran lah gitu kan, karena orang Indonesia itu yang saya rasa ya dulu waktu teman-teman saya waktu di Jepang ya itu tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, mereka ingin bekerja itu sesuai dengan passion gitu kan. Nah akhirnya orang Jepang akan berpikir pekerjaan kita itu tidak ada istilah Jepang itu tidak tidak step by step gitu. Jadi ngacak gitulah istilahnya seperti itu. Dan itu sama sekali tidak membuat kita lebih produktif saat bekerja di Jepang. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita tetap harus mengikuti arahan dan aturan. Prinsip senioritas tadi harus benar-benar digunakan. Oke, itu ya tadi penjelasan dari Pak Roni mengenai penyesuaian budaya dari orang Indonesia. Tadi ada satu lagi yang belum terjawab. Ya, untuk selanjutnya pertanyaannya dari Mas Randi Hartono lagi nih. Mengenai apakah Bapak pernah, mengenai pengalaman ya, apakah Bapak pernah merasakan atau mendengar cerita tentang hal-hal diskriminasi ya, perilaku tidak terpuji terhadap kohai atau new recruit? Silakan Mas Randi ya. Boleh di-unmute Mas. Tadi belum berhasil ya, mudah-mudahan sekarang berhasil. Silakan Mas. Ya, selamat siang Pak Roni dan kakak moderator. Jadi sama tadi pertanyaannya, apakah Pak Roni pernah merasakan atau dengar-dengar cerita gitu dari teman yang sesama kerja di Jepang, mungkin kalau misalnya ada kasus apa, misalnya kohai dijahilin atau di geng gitu sama senpai-senpainya karena baru masuk atau apa gitu, atau karena ada perbedaan apa gitu. Terima kasih. Oke, saya coba jawabnya. Jadi kalau sepanjang pengalaman saya bekerja dengan orang Jepang gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi gitu kan, ataupun perilaku yang tidak terpuji ke kohai gitu kan. Apa istilahnya itu kalau zaman sekarang mah? Bullying ya, bullying itu. Tidak pernah kalau diskriminasi. Tetapi saya juga ingin menyampaikan, kalau kita melakukan fatalistik dalam hal pekerjaan, memang Jepang akan sangat marah, gitu kan. Misalkan, terutama kaitannya dengan produksi ya, produksi di pabrik gitu ya, di perusahaan. Nah itu tadi, kalau misalkan kita salah shifting ya, pengiriman, itu kita bisa dimarahin. Bahkan mungkin kekerasan fisik bisa, itu kan seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti kekerasan fisik di sini sih bukan berarti di pukul ekstrim gitu. Walaupun mungkin di beberapa kasus ada sih ya. Tapi kayak verbal, kemudian biasanya sih orang Jepang itu suka ngepal kepala. Tapi itu mengepal kepala itu tidak berarti menganggap benar-benar rendah kita sih ya. Jadi itu aja sih yang paling fatal. Kalau misalkan kaitannya dengan yang umum-umum, diskriminasi sih nyaris tidak pernah terjadi sih ya, gitu kan. Apalagi ke kohai gitu kan. Dan mereka justru malah kalau saya perhatikan sangat mengapresiasi gitu anak-anak baru yang masuk ke Jepang gitu. Jadi senang orang Jepang itu senang, apalagi kalau yang usianya di atas 50 gitu, kayak ke anaknya sendiri. Makanya ini aja negara yang kalau menurut saya sangat aman dan sangat livable ya, Jepang itu. Jadi jangan khawatir gitu kan. Kalau misalnya sering ya kita dengar yang namanya kerja ke luar negeri, kita nggak tahu ya seperti apa keadaannya gitu kan. Kayak di negara-negara yang kita dengar ada kekerasan dipukul, bahkan dihabisi nyawanya gitu kan, ngeri. Kalau Jepang sih nyaris tidak pernah saya mendengar seperti itu gitu ya. Sangat-sangat menjunjung tinggi etika gitu kan ya, kemudian ya budaya ketimurannya itu justru sangat bagus gitu ketimbang di negara kita sendiri.
malah gitu ya. Itu sih. Itu ya jawabannya dari Mas Hani. Intinya negara Jepang negara yang aman, tidak ada diskriminasi ya Pak ya. Sehingga untuk teman-teman yang ingin ke Jepang jangan khawatir karena sisi keamanan Jepang lebih tinggi dari dari Indonesia. Oke, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya, oke, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang memposting acara webinar ini di sosmed kita ya, Fuji Global Lingua, akan ada door prize untuk kalian yang berfoto atau berselfie saat webinar, foto terbaik ya, nanti akan mendapatkan pulsa OVO Rp100.000 dan e-sertifikat langsung dikirim ke emailnya langsung gitu. Dan untuk berikutnya saya jadi kesimpulannya ya dari materi yang disampaikan oleh Pak Roni dan Mr. Ogawa ya. Mr. Ogawa adalah intinya kalian ketika kalian ingin ke Jepang ya, persiapan itu ada gitu ya. Maupun apapun peluang kerja ke Jepangnya, apapun profesi yang kalian minati, yang pertama adalah persiapan bahasa Jepangnya ya, persiapan bahasa Jepang dan kebudayaan Jepang, biar kalian nggak kaget gitu ya untuk menghadapi budaya baru, bahasa baru, jadi intinya persiapan gitu. Nah, dari semua itu kita memberikan solusi dari Fuji Global Lingua. Kita punya banyak program yang bisa kalian ikuti, yaitu program studi di Jepang, mau lanjut S1, S2, ataupun D3 atau Sengaku, jurusan teknik, jurusan apapun ya, bisa konsultasi langsung ke admin kita Fuji Global Lingua gitu. Untuk persiapan bahasanya pun kalian bisa juga ikut kelas bersama kita secara online yang akan langsung dibimbing atau ditutori dengan sensei yang sangat atraktif, nggak akan rugi gitu ya. Kalian bisa hubungi admin kita langsung. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Mbak Fioni sebagai MC. Baik, Ibu Fatimah, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada para panelis atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali dan insightful. Teman-teman, sebelum acara berakhir, yuk kita foto bareng dulu, bisa dinyalain kameranya. Dan sambil menunggu, aku mau ingetin lagi, jangan lupa buat foto dengan pose terbaik kalian, lalu post di Instagram dan tag Fuji Global Lingua untuk sertifikat ya. Sertifikatnya untuk semua, tapi untuk kalian yang beruntung bakalan ada door prize, yaitu OVO. Oke. Yuk dinyalain kameranya, kita foto bareng. Ayo, mana nih wajah Kita tunggu sekitar semenit lagi sambil nunggu. Gimana teman-teman tadi webinarnya? Boleh dong kasih komentarnya di kolom chat. Oke. Udah siap buat foto semua? Oke, siapkan pose terbaik dulu. Ya. Senyumnya mana senyumnya? Oke, udah siap ya? Hai. 1, 2, 3.
lagi. Sekarang posenya boleh bebas ya, yang heboh aja. Tunjukkan semangatnya mau ke Jepang. Siap ya semua? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Wah, semangat sekali ya foto-fotonya. Jadi semangat nih. Oke teman-teman, puji syukur kita telah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun ke depannya ya. Nah teman-teman, webinar ini akan berlanjut pada tanggal 13 Februari 2021 dan bersama dengan 2 orang pemateri hebat lainnya dari Jepang. Jadi jangan lupa untuk kembali datang ya, jangan sampai kelewatan infonya. Kalian bisa follow Instagram @fujiglobalingua dan juga ada di Facebook. Sip. Oke, akhir kata, saya Fiona Giovanni mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih semuanya. Arigatou minasan, ya mata nih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.